Persib Bandung diuntungkan jelang lawan Lion City Sailors. Jadi contoh wajib klub lokal, bukti Persib paling maju di Indonesia. Bobotoh diminta menyamar jika ingin dukung di kandang Lion City dan dapatkan kartu merah. Beckham Putra akui menyesal. Dapatkan kartu merah, Beckham Putra akui menyesal. Penyesalan mendalam yang diungkapkan Beckham Putra Nugraha menjadi bukti bahwa pemain muda ini memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap lambang di dada yang dia pertaruhkan. Kemenangan atas Dewa United kemarin menyisakan satu noda kecil yang cukup menyakitkan bagi kita dan terutama bagi sang pemain sendiri. Beckham Putra, sang wonderkid asli Bandung, harus meninggalkan lapangan lebih cepat karena kartu merah di penghujung laga. Bagi pemain yang biasanya menjadi motor serangan dan jarang bermain kotor, ini adalah tamparan keras. Kita melihat sendiri di lapangan, semangat juangnya meledak-ledak, namun terkadang tipis batasnya antara semangat dan pelanggaran yang merugikan. Akibatnya, rekan-rekannya harus berjuang mati-matian dengan 10 pemain di sisa laga untuk mempertahankan keunggulan tipis 1-0. Pasca pertandingan, Beckham tidak mencari kambing hitam atau menyalahkan wasit secara membabi buta. Dia secara jantan mengakui kesalahan dan mengungkapkan rasa penyesalannya kepada publik. Dia sadar betul bahwa tindakannya nyaris membuat tim kehilangan poin krusial di kandang. Bagi kita bobotoh, sikap kesatria ini jauh lebih penting daripada kesalahannya itu sendiri. Pemain muda memang tempatnya salah dan belajar. Beckham menyadari bahwa emosi sesaat bisa merugikan kerja keras seluruh tim yang sudah dibangun selama 90 menit. Dia berjanji kejadian ini menjadi pelajaran mahal agar dia bisa tampil lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih pintar dalam mengelola emosi di laga-laga tensi tinggi berikutnya. Kita tidak perlu menghakimi berlebihan, karena kontribusi Etam selama ini jauh lebih besar daripada satu kartu merah tersebut. Dia adalah aset masa depan yang harus terus didukung saat jatuh. Penyesalan ini adalah tanda bahwa hatinya benar-benar untuk Persib. Dia tidak ingin menjadi beban, dia ingin menjadi pahlawan. Kedewasaan mental Beckham pasca insiden ini diyakini akan menjadi titik balik baginya untuk kembali tampil lebih garang, namun tetap elegan di lini tengah Maung Bandung pada laga-laga selanjutnya. Jadi contoh wajib klub lokal, bukti Persib paling maju di Indonesia. Fakta berbicara bahwa Persib Bandung kini berdiri sendirian sebagai wajah sepak bola Indonesia yang paling siap, sehat, dan profesional di kancah Asia. Ada alasan kuat mengapa pengamat dan publik sepak bola nasional menyebut klub-klub lain di Liga 1 wajib menjadikan Persib sebagai role model atau kiblat dalam pengelolaan klub. Saat ini Persib adalah satu-satunya wakil Indonesia yang masih bertahan dan berjuang di kompetisi antar klub Asia, yakni AFC Champions League 2. Ini bukan kebetulan atau keberuntungan semata. Ini adalah buah dari manajemen yang sehat, finansial yang stabil, dan pemenuhan standar lisensi AFC yang ketat atau AFC Club Licensing. Banyak klub lain di Indonesia yang bahkan gagal mendapatkan lisensi klub profesional AFC karena masalah administrasi, tunggakan gaji, atau infrastruktur yang tidak memadai. Persib membuktikan diri sebagai klub paling maju. Di saat yang lain sibuk dengan drama internal, Persib sibuk mempersiapkan diri melawan tim-tim kuat Asia. Kita bangga karena Persib tidak hanya jago kandang. Manajemen Maung Bandung menunjukkan keseriusan dengan membangun skuad yang kompetitif dan memenuhi segala persyaratan administrasi internasional tanpa drama. Keberadaan Persib di Asia menyelamatkan wajah liga kita di mata konfederasi. Poin koefisien yang didapat Persib akan membantu Indonesia mendapatkan slot lebih banyak di kompetisi Asia musim-musim mendatang. Jadi, suka atau tidak suka, rival-rival kita harus mengakui bahwa standar yang ditetapkan Persib saat ini adalah standar yang harus mereka kejar. Kita sudah tidak lagi bicara soal persaingan lokal yang sempit, tapi bagaimana membawa nama bangsa dengan tata kelola yang benar. Dominasi Persib dalam aspek manajemen dan prestasi internasional wajib terus dijaga agar Maung Bandung tetap menjadi mercusuar sepak bola nasional yang disegani kawan maupun lawan. Persib Bandung diuntungkan jelang lawan Lion City Sailors. Dewi Fortuna sepertinya sedang tersenyum ke arah Bandung.
memberikan keuntungan non-teknis yang sangat krusial jelang laga hidup mati di Singapura. Persib Bandung akan melakoni laga penentu melawan Lion City Sailors di matchday kelima grup F ACL II. Kabar baiknya, Maung Bandung datang dengan kondisi yang jauh lebih siap tempur secara fisik dan mental. Bojan Hodak memboyong kekuatan penuhnya, termasuk bumber asing Kitara Montanke yang sedang on fire, Andrew Jung yang baru saja jadi pahlawan, hingga tembok kokoh Julio Cesar di lini belakang. Kekuatan penuh ini siap menggempur Stadion Bisan. Namun, keuntungan terbesar justru datang dari kondisi lawan. Lion City Sailors ternyata sudah lama tidak merasakan atmosfer pertandingan kompetitif. Liga Singapura sudah selesai atau sedang jeda panjang, sehingga mereka praktis menganggur dari laga resmi dalam waktu yang cukup lama. Terakhir kali mereka bermain kompetitif adalah saat melawan Persib di Bandung. Sebaliknya, Persib sedang dalam kondisi panas mesinnya. Kita baru saja menjalani laga intens dan memetik kemenangan penting melawan Dewa United. Ritme pertandingan, sentuhan bola, dan mental kompetisi pemain Persib sedang berada di puncaknya. Dalam sepak bola, match fitness atau kebugaran pertandingan adalah segalanya. Tim yang rutin bermain biasanya lebih siap menghadapi tekanan daripada tim yang hanya berlatih tanpa lawan tanding sepadan. Lion City mungkin bugar secara fisik, tapi mereka kehilangan sentuhan kompetisi. Ini adalah celah besar yang harus dimanfaatkan Bojan Hodak. Persib harus menekan sejak menit awal, memaksa pemain Lion City yang kaku untuk melakukan kesalahan. 1 poin saja cukup untuk lolos, tapi dengan keuntungan ini, 3 poin adalah target yang sangat realistis. Kondisi lawan yang kurang jam terbang kompetitif ini harus dimanfaatkan Ramon Tanke dan kawan-kawan untuk mengunci tiket 16 besar dengan kemenangan meyakinkan di tanah Singapura. Bobotoh diminta menyamar jika ingin dukung di kandang Lion City. Aturan aneh di Stadion Binsan memaksa loyalitas Bobotoh untuk beradaptasi dengan cara yang unik demi tetap bisa mengawal kebanggaan di negeri orang. Kabar yang beredar jelang laga Lion City Sailors versus Persib Bandung sedikit membuat dahi kita berkerut namun juga memicu adrenalin. Pihak tuan rumah dan otoritas keamanan setempat menerapkan aturan yang sangat ketat bagi supporter tamu. Bobotoh dilarang keras menggunakan atribut Persib, jersey, sal, bendera jika duduk di tribun umum atau tribun yang bercampur dengan pendukung tuan rumah. Hanya area khusus away yang sangat terbatas yang memperbolehkan atribut. Artinya, ribuan bobotoh yang sudah terlanjur membeli tiket di tribun biasa diminta untuk menyamar, mereka diminta datang dengan pakaian preman atau baju netral. Ini terdengar konyol, seolah-olah warna biru Persib adalah ancaman nasional bagi mereka. Mungkin mereka takut melihat stadion mereka berubah menjadi lautan biru yang mempermalukan supporter tuan rumah secara visual. Tapi, aturan ini justru menunjukkan betapa mereka memperhitungkan kekuatan supporter kita. Mereka tahu, jika dibiarkan bebas, Stadion Binsan akan terasa seperti si Jalak Harupat atau GBLA. Bagi Bobotoh, ini tantangan kecil. Cinta tidak butuh seragam. Bobotoh siap datang dengan baju biasa, menyamar menjadi penonton netral, tapi hati dan suara mereka tetap untuk Persib. Saat gol terjadi, penyamaran itu pasti akan terbongkar oleh sorakan spontan. Ini adalah bukti militansi. Suara lantang Bobotoh yang menyusup di berbagai sudut tribun nanti akan menjadi bukti nyata bahwa dukungan untuk Maung Bandung tidak bisa dibungkam oleh regulasi kostum semata.